Hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang dan sekitarnya membuat jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Akibatnya banyak kendaraan yang mogok saat melintas. Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjadi di jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Selasa malam. Hal ini dikarenakan jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Intensitas hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang membuat sejumlah jalan lainnya mengalami hal serupa. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan tersebut mengalami banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Nampak para pengendara yang akan pulang maupun berangkat kerja malam di bandara harus mengeluarkan tenaga ekstra saat melintas di area banjir tersebut. Pasalnya air hujan yang mengguyur wilayah tersebut tidak bisa mengalir ke kali lantaran kali yang berada di samping jalan perimeter utara tersebut juga meluap. Sejumlah pengendara mengatakan banjir ini baru terjadi kali ini karena tingginya intensitas hujan pada Selasa malam. Sementara untuk ketinggian air banjir diperkirakan setinggi lutut orang dewasa. Baru ini kayaknya. Bentar ya Pak. Ini curah hujannya kayaknya. Pelan-pelan aja Pak. Kayak gini juga biasanya kalau hujan. Kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih Pak kira-kira? Lutut. Diketahui tidak hanya akses menuju bandara maupun jalur perimeter utara, selain itu kawasan kargo juga mengalami banjir, sehingga kawasan Bandara Soekarno-Hatta terkepung oleh genangan air yang cukup tinggi. Diharapkan kepada masyarakat baik pekerja maupun pengguna jasa bandara agar mengakses informasi titik banjir berada dan datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan serta keterlambatan saat menuju bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek sejak Selasa hingga Rabu pagi membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir setinggi hingga 50 cm memutus akses jalan dan membuat sejumlah motor serta mobil yang melintas mengalami mogok. Sebuah pemotor yang nekat melintasi banjir di jalanan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami mogok atau mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang kemasukan air banjir. Tidak hanya motor, sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Jalan Boulevard ini menjadi satu dari 10 titik banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek semalam. Banjir menutup akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya. 3 jalur alternatif lain juga mengalami genangan serupa, sehingga tidak ada pilihan lain antara menunggu air surut atau memaksakan diri menembus genangan banjir. Genangan di kawasan ini juga disebabkan drainase yang buruk serta pompa air yang tak berfungsi maksimal, mengakibatkan aliran air Kali Sunter di sepanjang jalan ini mudah meluap. Sejumlah bantuan mobil tumpangan dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Sementara yang lainnya masih memilih menggunakan Delman dan Transjakarta yang beroperasi mulai pukul 10 pagi tadi. Di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir. Mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending kayak agak cepat surut gitu kan. Warga berharap adanya normalisasi pompa air dan drainase untuk mengatasi banjir di kawasan ini yang terkenal dengan pusat pertokoan, sehingga tidak menghalangi kegiatan perekonomian warga. Dari Jakarta, Camar Hainda, Indra Purnama, iNews melaporkan. Sementara itu, permukiman warga di Jalan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara sejak Selasa malam terendam air hingga 1 meter. Tingginya air yang merendam kawasan permukiman membuat sejumlah warga harus dievakuasi.
Petugas gabungan TNI Polri melakukan evakuasi warga lansia yang terjebak akibat rumahnya terendam air di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Hujan yang mengguyur sejak Selasa malam mengakibatkan permukiman warga ini terendam air setinggi 1 meter lebih. Hingga Rabu sore, ketinggian air masih bertahan di 70 cm hingga 80 cm. Petugas masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi naiknya ketinggian air. Sementara itu, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama tim relawan kemanusiaan lainnya terus menyisir warga perumahan Villa Tomang, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian air di wilayah ini berkisar 50 hingga 150 cm. Dengan bantuan petugas, warga pun dievakuasi ke lokasi pengungsian yang berlokasi di sejumlah sarana tempat ibadah. Kecamatan yang terdampak banjir yaitu di Kecamatan Rajak dan di Kecamatan Pasar Kemis. Di Kecamatan Rajak itu ada 3 titik, 3 perumahan yang terendam banjir. Untuk di wilayah Pasar Kemis ada 4 titik di wilayah Kecamatan Pasar Kemis. Kalau untuk jumlah total keseluruhan rumah yang terendam banjir di 2 kecamatan itu berapa? Jumlah keseluruhan yang terendam banjir rumah yang di Kecamatan Rajak dan di Kecamatan Pasar Kemis itu sebanyak 850 rumah. Warga berharap normalisasi terhadap Sungai Cirarap dan Situ Gelam yang mengalami pendangkalan bisa dilakukan. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta. Hingga Rabu siang, genangan air masih terlihat menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Banjir terjadi hampir merata di seluruh wilayah Jakarta. Di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir membuat akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Sejumlah pemotor yang nekat melintasi banjir mengalami mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang terlanjur basah terkena genangan air. Sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Akibat banjir ini, akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya tidak bisa diakses. Banjir juga merendam ratusan rumah di kawasan Rawat Ratai, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Sebanyak 300 kepala keluarga terdampak banjir dan terpaksa bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sejumlah warga juga mengevakuasi kendaraan miliknya ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Banjir hingga setinggi 1 meter ini membuat sebagian warga memilih beraktivitas menggunakan perahu karet. Hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah banjir. Salah satunya di Jalan Raya Grogol, tepatnya di Jalan Satria Raya, Jakarta Barat. Di jalan ini ketinggian air mencapai sekitar 15 hingga 30 cm. Banjir juga berdampak ke permukiman warga di Jalan Satria RW 04 Kelurahan Jelambar. Ketinggian air di permukiman warga sekitar 20 hingga 40 cm. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini di lokasi banjir, sudah ada rekan kami Hendri Aprila di Kelapa Gading dan rekan Nurman Hasnugara di Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita awali dari Hendri terlebih dahulu. Hendri, seperti apa situasi saat ini? Malam Davi, kalau untuk situasi terkini yang kami dapat perbaharui, sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini terpantau air yang menggenangi di sekitaran Kelapa Gading, Jakarta Utara ini sudah cukup membaik. Sedikitnya kalau kami dapat gambarkan, inilah beberapa toko yang memang sudah tutup sejak tadi pagi.
karena mengingat air yang menggenangi di sekitaran dari kawasan Kelapa Gading ini memang tadi pagi cukup tinggi. Ini informasi yang kami dapatkan mencapai 80 cm. Kemudian kalau dilanjutkan di siang hari, ini dari pukul 11 sampai dengan pukul 2 siang hari sempat menurun mencapai 50 cm. Kemudian dilanjutkan untuk di sore hari sampai dengan malam hari ini, kalau kami dapat lihat dan tunjukkan memang sudah cukup meningkat, atau maksud kami sudah cukup membaik, mencapai 20 sampai dengan 10 cm, atau kalau kita dapat gambarkan mencapai mata kaki orang dewasa. Sedikitnya kalau kami dapat sampaikan, Davi dan juga pemirsa, ini hujan yang sempat mengguyur sejak tanggal 28 malam kemarin sampai dengan hari ini memang sudah cukup lama turunnya. Kemudian ini yang mengakibatkan banjir terjadi di beberapa kawasan yang ada di Jakarta, salah satunya yakni di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian juga dari pihak kepolisian juga telah mengerahkan sejumlah pos-pos evakuasi untuk warga sekitar. Namun memang warga sekitar memilih untuk berdiam di kediamannya masing-masing karena mengingat juga mereka kediaman mereka juga masih bisa ditempati. Kalau juga informasi yang kami dapatkan memang pompa-pompa air yang ada di sekitaran sini juga di beberapa titik yang ada di sekitaran Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading, juga memang masih berfungsi dengan baik. Kemudian kalau kami dapat lihat pantauan kami sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini memang sejak tadi pagi sempat terjadi kepadatan kendaraan, namun untuk saat ini memang untuk kepadatan kendaraan sudah mulai terurai. Kemudian juga kalau tadi pagi kendaraan roda 2 tidak bisa melintas. Kalau untuk malam hari ini dari sore sampai dengan malam hari ini kendaraan roda 2 sudah bisa melintas dan juga kendaraan roda 4 juga sudah bisa melintas. Namun memang kami sempat lihat juga beberapa kendaraan roda 2 juga memaksakan untuk melintas di belakang kami, namun untuk kendaraan tersebut juga sempat terjadi mogok atau mati mesin, sehingga ini yang menjadi antisipasi mereka. Kalau kami pantau ke Bali, ini untuk air yang menggenang memang sudah cukup membaik. Tandanya, adapun harapan yang juga disampaikan oleh masyarakat sekitar bahwa pemerintah dapat memperhatikan kembali kondisi, karena mengingat untuk kondisi air yang menggenang di sekitaran Kelapa Gading sendiri, Jakarta Utara, ini terus terjadi setiap tahunnya. Tentunya ini menjadi satu perhatian untuk pemerintah dapat memulihkan atau dapat memberikan solusi untuk banjir ini sendiri. Kami harus pantau untuk situasi terkini di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Davi maksud kami. Baik, dari Kelapa Gading kita menuju ke Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, seperti apa situasi saat ini di sana? Apakah banjir sudah mulai surut, Hasnugara? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa memang saat ini saya berada di pos 15 Perimeter Utara. Memang untuk pada malam hari ini kendaraan yang melintas di Perimeter Utara sudah terlihat ramai lancar. Aktivitas kendaraan sudah bisa melintas di jalan ini, mengingat pada sebelumnya pagi hingga menjelang sore tadi kendaraan ketika melintas masih sangat riskan untuk melewati jalur tersebut. Memang untuk pada sore tadi sekitar 40 cm ketinggian air masih menggenangi jalur Perimeter Utara ini. Untuk pada malam hari ini memang untuk ketinggian air sudah mencapai 20 cm, artinya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sudah bisa melintas dan tidak lagi banyak yang mengalami mogok seperti pada siang hingga menjelang sore tadi. Jadi, baik, terima kasih Hasnugara melaporkan langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya ada Henry Aprila dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tergerus banjir saat hujan deras. Tembok bangunan serbaguna di Tanah Abang, Jakarta ambruk. Agar tidak membahayakan warga, bangunan yang telah berusia puluhan tahun itu akhirnya diratakan dengan tanah. Dinding bagian belakang pos serbaguna di Jalan Hati Suci, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk Selasa malam. Dinding tersebut ambruk saat hujan deras melanda Jakarta sepanjang Selasa malam hingga menyebabkan saluran drainase meluap dan menggenangi ruas jalan. Meski saat kejadian sejumlah warga tengah menjaga keamanan lingkungan, namun beruntung tidak ada korban jiwa.
Kejadiannya kira-kira jam 9 malam, itu pas hujan gede, deras, gagal ada berhentinya Pak. Gitu. Ini tiba-tiba ambruk atau? Tiba-tiba air naik, itu terjadi longsor, langsung ambruk Pak. Agar tidak membahayakan warga sekitar, terutama anak-anak yang kerap bermain di sekitar lokasi, bangunan tersebut terpaksa dirobohkan petugas PPSU. Terkait hal tersebut, warga berharap pemerintah setempat bisa kembali membangun pos serbaguna yang biasa digunakan masyarakat sebagai pos RW, pos Yandu, pos Jumantik, dan pos pelayanan kesehatan lansia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang oleh Direktorat Polair Baharkam Polri ditunda karena terkendala cuaca buruk. Cuaca hujan dan ombak yang mencapai ketinggian 2 meter menjadi penyebab utama operasi ditunda. Dalam lanjutan proses pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30 km lebih di perairan Tangerang, Direktorat Polair Baharkam Polri lakukan operasi menuju daerah Karangserang, Sukadiri, Banten. Cuaca hujan dan angin kencang ditambah dengan ketinggian ombak yang mencapai 2 meter membuat petugas kesulitan mencapai titik pagar laut. Proses pembongkaran pagar laut ini akan kembali dilanjutkan jika cuaca sudah membaik. Rencana hari ini kita akan melakukan pembongkaran di Karangserang, Tangerang, Banten, tapi terkendala karena cuaca yang tidak baik ya. Ombak lumayan tinggi 1-2 meter. Untuk personil Korpol Airut Polda Banten dan Polda Metro juga praktis kita hentikan kegiatannya karena berbahaya bagi keselamatan. Baik Pak, untuk hari ini apakah nantinya ditunda atau bagaimana Pak? Ya hari ini pasti nggak ada kegiatan ya. Jadi hari ini tidak ada kegiatan, kita lihat besok, lusa dan seterusnya. Artinya semua tergantung cuaca. Jadi kalau misalnya cuaca baik dan tidak beresiko bagi kita ya pasti kita akan lakukan. Jenazah Basri WNI korban penembakan petugas APMM tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau Rabu sore. Jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah boleh dulu gimana? Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Riau pada Rabu sore. Jenazah disambut Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, PJ Gubernur Riau dan pejabat lainnya serta perwakilan pihak keluarga. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Lalu kami ikuti. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Dari pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Peti jenazah Basri diangkut dari terminal kargo bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak keluarga memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada Rabu malam. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yuserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster terpantau padat. Kepadatan bahkan sempat membuat panjang lebih dari 2 km menuju gerbang tol Paster. Inilah kondisi kepadatan arus balik kendaraan wisatawan yang meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster pada Rabu sore. Arus lalu lintas kendaraan yang hendak menuju gerbang tol Paster terpantau padat merayap dan terjadi antrian panjang lebih dari 2 km. Antrian panjang kendaraan ini mulai terlihat dari jembatan Layang Pasupati hingga kawasan Jalan Junjunan arah gerbang tol Paster. Tersendatnya arus lalu lintas disebabkan banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan untuk membeli oleh-oleh.
Di hari terakhir libur panjang yang bertepatan dengan perayaan Imlek 2025, lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau lengang. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bogor mencatat jumlah kendaraan yang melintas di kawasan Puncak, tepatnya di Simpang Gadok, Kecamatan Megamendung, mencapai 10.000 kendaraan. Dan hingga siang tadi masih ada lalu lintas yang terpantau lengang. Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, selama libur panjang jumlah kendaraan yang melintas mengalami penurunan. Sementara wisatawan yang melintasi jalur Puncak diimbau untuk tetap berhati-hati, terutama karena kondisi cuaca yang masih sering turun hujan. Bagaimana situasi arus lalu lintas di akhir libur Hari Raya Imlek? Sudah ada rekan kami Esra Ambarita yang berada di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam. Esra, bagaimana situasi arus lalu lintas saat ini di sana? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Terkait situasi lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, ini di tempat saya mengabarkan terpantau lengang dan lancar. Tidak ada ketersendatan sama sekali, terutama di tempat saya mengabarkan ini. Ini kami pantau sejak pagi tadi dan kami pantau juga untuk kendaraan ini tidak begitu dominan yang mengarah ke puncak. Kendati demikian, tadi dari Satlantas Polres Bogor menyatakan bahwa setidaknya pergerakan ini masih terbilang tinggi, yakni sekitar 10.000 kendaraan yang melakukan perjalanan ke arah Jakarta maupun yang ke arah Puncak Bogor. Tentunya ini sangat berbeda sekali ketika di awal-awal menjelang libur panjang, yakni di hari Sabtu, Minggu hingga Senin, ini sempat angkanya tembus di angka 100.000 kendaraan dan sempat menciptakan antrean yang mengular. Nah, kalau hari ini tidak terlihat antrean tersebut. Namun dari Satlantas Polres Bogor tadi tetap menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Yang pertama tadi pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi diterapkan sistem ganjil genap. Kemudian seusai tersebut dilakukan lagi rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way ataupun satu arah yang ke arah Jakarta. Ini berlaku dari jam 12 hingga pukul 3 sore. Tentunya ini untuk mengurai kepadatan yang ada di puncak atau karena dari puncak ini menjadi salah satu tempat wisata pribadi bagi masyarakat. Nah, seusai tadi dari pukul 3 sore tidak lagi diberlakukan dari rekayasa lalu lintas, namun tidak menutup kemungkinan bahwa rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan seiring dengan peningkatan volume kendaraan. Nah, dari Satlantas Polres Bogor juga menghimbau kepada masyarakat karena kerap kali diguyur hujan sejak pagi, jadi bagi para pengendara khususnya yang mengarah ke Puncak Bogor ataupun yang kembali ke arah Jakarta ini agar berhati-hati di jalan karena jalanan terbilang cukup licin, kemudian juga untuk memastikan kendaraan dalam keadaan prima, memastikan kesehatan dan tentunya ini agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena masih banyak kerap kali masyarakat ini kami pantau masih mengabaikan atau tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas. Demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan proyek IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat memulangkan Paulus ke Indonesia. Prosesnya seperti apa lagi? Mudah-mudahan semuanya lancar. Itu dulu lah. Pak, penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal di bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara spesifik. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya pastinya dengan pihak yang terkait semuanya. Ya.
Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang. Paulus merupakan direktur utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat jatah proyek sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktek kotor ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan bahwa tersangka korupsi IKTP Paulus Thanos tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia meski mengaku memiliki paspor negara lain. Menteri Hukum menyebut kepemilikan paspor negara lain Paulus Thanos tidak serta-merta mencabut status kewarganegaraan seseorang. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Tianpo, ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Paulus Thanos alias Tianpo Jin sudah menjadi buron KPK sejak tahun 2019. Selama 5 tahun buron, Paulus Thanos selalu berpindah-pindah tempat dan berikut profil lengkap dari Paulus Thanos. Paulus Thanos yang memiliki nama lain Tianpo Jin. Ia juga memiliki jabatan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Selain itu, kasus yang menjerat dirinya yaitu kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Sedangkan peran Paulus Thanos terlibat rekayasa tender proyek KTP elektronik dan ditetapkan tersangka oleh KPK tahun 2019. Kemudian ditangkap KPK di Singapura tahun 2025. Pemirsa, perayaan Imlek di sejumlah daerah berlangsung meriah. Di Semarang, Jawa Tengah, ribuan orang hadir di Kelenteng Sampokong. Sementara di Yogyakarta, atraksi barongsai memeriahkan perayaan Imlek di stasiun kereta api. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhir kata, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Meski diguyur hujan deras, perayaan pergantian tahun Imlek di kota Semarang berlangsung meriah. Ribuan orang hadir memadati Kelenteng Sampokong untuk melihat hiburan yang disajikan seperti atraksi barongsai dan hiburan artis nasional. Perayaan Imlek kali ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Sebenarnya Kelenteng Sampokong ini juga menggambarkan toleransi itu ya di masa yang lalu antara agama Islam dan agama Tao pada waktu itu. Konghucu juga itu sudah hidup berdampingan secara damai dan kita tahu bahwa Laksamana Chengho itu seorang yang beragama Islam dan nakoda kapalnya itu Wang Jinghong makamnya ada di sini di Kelenteng Sampokong ini yang oleh masyarakat Jawa disebut sebagai Jayamudi. Dan untuk sebenarnya melambang kerjasama yang harmonis antara Islam dan Konghucu Tao di masa yang lalu, dan saya kira di masa-masa yang akan datang persaudaraan, persahabatan antara lintas agama ini akan terus terjalin.
Sementara itu, PT KAI Daop 6 menggelar atraksi barongsai di Stasiun Besar Yogyakarta untuk memeriahkan perayaan Imlek. Barongsai juga masuk ke dalam gerbong kereta api untuk menghibur para penumpang. Stasiun Yogyakarta juga dihiasi dengan ornamen bernuansa Imlek, termasuk baju yang dikenakan oleh petugas. Atraksi barongsai untuk merayakan Tahun Baru Imlek tersebut digelar di 13 stasiun secara serentak, termasuk di Stasiun Besar Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.